kekuatan serta penghiburan diberinya Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di lautan, tetap tanganku dipegang.
salibmu. Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak. Ada perhentian, salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak. Ada perhentian. Ku heran Allah memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan
hingga akhirnya kelak Ia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya kelak Ia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya kelak. Presbiter Jemaat GPIB Taman Sari Salatiga mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum masuk dalam ibadah, diharapkan semuanya sudah mempersiapkan Alkitab dan SBU serta tempat untuk beribadah. Sebelum ibadah, masing-masing anggota keluarga menetapkan pembagian peran yang ada dalam tata ibadah. Tetapi bila hanya ada 2 anggota keluarga atau sendiri, peran-peran yang ada bisa disesuaikan atau dengan membaca secara pribadi. Mari kita masuk dalam saat teduh. Jemaat, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan sambil menyanyikan Kidung Muda Mudi 102, bait pertama dan ketiga, Fajar Menyingsing. Fajar menyingsing, indah bagaikan tiang yang mengiring sabda Tuhan. Puji halik-Mu atas ciptaan, tiap pagi baru
Nas pembimbing dalam ibadah minggu ini diambil dari Mazmur 73 ayatnya yang ke-28. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita kidungkan Gita Bakti 52 bait pertama dan kedua, Hai dengarlah anakku. Hai dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu. Dan akui Dia dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskannya. Hai dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Kita masuk dalam pemberitaan firman yang terambil dari Efesus pasal 3 ayat pertama sampai 13. Namun sebelumnya mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Allah pencipta langit dan bumi, Allah Maha Kasih yang kami kenal dalam Putramu Yesus Kristus, bersama dengan keluarga di setiap kehidupan rumah tangga, kami siap mendengarkan firman-Mu yang menyelidiki hati dan kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus memampukan kami agar firman-Mu boleh kami terima dan menjadi kekuatan serta pedoman dalam hidup hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan pembacaan dari firman Tuhan, surat Paulus kepada jemaat Efesus pasal 3 ayat pertama sampai 13 yang menyatakan, Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Itu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutuliskan di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu.
karena kesesakanku itu adalah kemuliaan-Mu. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jack Ma, seorang konglomerat dunia berkebangsaan Tiongkok, pendiri Alibaba Group, perusahaan besar dunia, pernah mengatakan begini pada September 2019. Mungkin manusia yang paling bahagia itu adalah Presiden Indonesia. Alasan yang disampaikan Jack Ma ini sungguh menarik. Menurutnya, Jokowi menganggap angin lalu terhadap setiap serangan verbal dan hujatan yang dialamatkan kepadanya. Sangat kontras jika hal itu terjadi di negaranya. Kalau terjadi di Tiongkok, orang itu sudah mati di depan regu tembak. Ini bukan karena Presiden Tiongkok tidak suka dikritik ataupun dihujat, tetapi integritas dan reputasi seorang presiden harus dijaga. Mencintai presiden adalah bagian dari mencintai negara. Kita tidak bisa membiarkan sebagian orang seenaknya menghujat presiden hanya karena dia tidak sependapat dengan pemerintah. Ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ribuan tahun yang lalu, hal yang lebih menyakitkan juga terjadi pada seorang rasul Tuhan yang dulu dikenal dengan nama Saulus. Tapi kemudian ketika dia berjumpa dengan Kristus dalam perjalanan di Damaskus, namanya kemudian berubah menjadi Paulus. Yang memang masa lalunya penuh dengan lembar yang hitam karena mengejar dan membunuh para pengikut Kristus. Namun ketika ia dipanggil dan dipakai Allah untuk memberitakan tentang Kristus kepada orang-orang yang dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi, bagaimana Paulus melakukan karya pelayanan yang luar biasa. Banyak hal yang dia hasilkan, tapi juga banyak hal yang menyakitkan dia terima. Karena pelayanannya kepada Kristus, Paulus harus berada di penjara. Ketika dia menuliskan surat kepada jemaat di Efesus ini pun, dia harus terpenjara dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Tapi dia mau mengatakan bahwa itu semua terjadi karena Kristus. Dan kemudian Paulus juga menyatakan dirinya sebagai orang yang paling hina di antara segala orang kudus. Paulus menyadari siapakah dirinya, dia menyadari bagaimanakah masa lalunya. Tapi dari itu semua, dia mendapatkan penolakan. Sekalipun dia sudah merendah begitu rendahnya, dia mendapatkan penolakan, dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik, bahkan kerasulannya itu diragukan. Dia banyak ditolak bahkan juga dengan teman-teman rasul yang lain. Dan kemudian bagaimana ketika dia menentang pemahaman orang-orang Kristen Yahudi yang menganggap bahwa keselamatan itu adalah bagian dari rencana Allah hanya untuk orang-orang Yahudi. Tapi Paulus memberitakan bahwa keselamatan itu sifatnya universal. Keselamatan itu juga untuk semua bangsa, semua orang. Nah, karena apa yang Paulus ucapkan inilah, sehingga pada akhirnya dia ditolak, dia dibenci oleh orang-orang sebangsanya, bahkan dia harus menjalani proses penghukuman di penjara. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun dari itu semua Paulus mengajarkan kehidupan jemaat di Efesus. Dia mengatakan, janganlah menjadi tawar hati. Jangan membenci kepada pemerintah, penguasa-penguasa, orang-orang yang berlaku jahat terhadap Paulus karena perbuatan-perbuatan mereka. Hal itu terjadi karena Kristus yang hadir buat kehidupan Rasul Paulus. Penderitaan yang Paulus alami dalam mengikuti Yesus, dianggap Paulus itu menjadi bagian dari kebanggaannya. Karena dalam penderitaan di tengah kegeragaman itu, karena penderitaan di tengah banyak orang yang berbeda tersebut, Paulus tetap mampu memberitakan anugerah dan kasih Allah yang dia imani dalam Kristus Yesus. Ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan, setiap kita dipanggil untuk melayani. Kalau melayani itu artinya juga siap sebagai hamba. Jadi pada akhirnya banyak orang enggan untuk melayani. Untuk apa melayani? Ribet-ribet. Kalau di GPIB melayani, terpilih jadi diaken Penatua, dia harus datang lebih awal dan pulang lebih terakhir. Lebih-lebih di masa pandemi ini, bagaimana menakutkannya katanya.
Dan belum lagi ketika melayani bukan hanya sebagai presbiter, tapi juga unit-unit misioner yang lainnya. Ketika melayani seringkali diomongin orang, seringkali disalah-salahkan, ribet pokoknya. Melayani itu katanya sebagai hamba. Ketika melayani harus bisa merendahkan diri. Tidak boleh melawan, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Sungguh tidak mengenakan menjadi seorang pelayan. Lebih baik jadi jemaat. Kalau datang ibadah ke gereja, pulang-pulang. Tidak ada beban dan sebagainya. Yang penting sudah beribadah, yang penting sudah memberikan persembahan dan sebagainya. Namun kita belajar daripada Paulus ketika dia melayani dengan penuh kesukacitaan sekalipun dia harus mengalami penderitaan yang begitu menyakitkan. Belajar daripada Kristus yang ketika dia melayani dan mengatakan kepada Tuhan, kalau bisa cawan ini lalu dari hadapanku. Sebuah proses yang begitu berat, begitu menyakitkan dialami oleh Kristus. Tapi bagaimana dia mau melakukan itu dan dia tetap menyatakan kasihnya di tengah perjumpaan dengan banyak orang. Kita ingat cerita bagaimana ketika Petrus memotong telinga tentara Romawi itu. Yesus tetap mengasihi mereka. Nah itu yang tetap harus dikerjakan. Bagaimana melayani Tuhan, salib yang kita pikul itu akan semakin mungkin lebih berat. Melayani Tuhan sebagai hamba, kita harus memiliki mental yang luar biasa. Paulus katakan jangan tawar hati, karena apa yang dikerjakannya, yang walaupun itu dia mengalami penderitaan yang begitu besar, itu karena Kristus yang dia sembah dan layani. Jadi ibu bapak saudara terkasih, dalam periode ini PHMJ periode 2020-2022 sudah terpilih. Maka akan ada pemilihan di tingkat-tingkat pengurus pelkat. Mari memberikan diri. Jangan tawar hati ketika melihat ngerinya dia di pengurus. Ngerinya jadi diaken dan penatua, ngerinya menjadi seorang pelayan. Ngerinya ketika menjadi seorang pendeta, bagaimana hujatan-hujatan itu terjadi. Saya mendengar, saya melihat sendiri bagaimana seorang pelayan juga mengalami itu. Gak mau deh. Tapi mari, jangan menjadi tawar hati. Karena kita melayani Dia yang memberikan kehidupan ini. Kita melayani Kristus yang menjaminkan seluruh keberadaan kita. Ketika kita melayani Dia yang memiliki hidup kita dan menganugerahkan begitu banyak berkat, ketika kita tawar hati, ada waktunya mungkin juga Tuhan bilang, saya juga akan tawar hati deh Erika, karena engkau tidak mau melayaniku. Kita melayani Tuhan melalui banyak orang dalam kehidupan ini. Dan ketika kita melayani Tuhan melalui banyak orang dalam kehidupan ini, ada keberagaman. Di gereja ini banyak latar belakang suku, warna kulit yang berbeda, ada banyak pemahaman-pemahaman yang berbeda, ada banyak kemauan-kemauan. Tapi mari melayani dengan kesungguhan, dengan rendah hati. Jangan menyimpan ketawar hati itu, jangan menyimpan kepahitan itu, tapi layanilah Tuhan dengan sungguh ketika ada perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Jadikan itu kekuatan sebagai bukti Tuhan menyertai kehidupan kita. Jadikan itu kemampuan untuk menyatakan bahwa Tuhan ada kok dalam kehidupan pelayanan ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah jauh, karena Tuhan yang memilih dan memanggil kita, pastinya Dia akan selalu menyatakan penyertaannya yang ajaib. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah memakai setiap hal yang kita alami untuk menjadikan kita kuat. Paulus melakukan itu. Ketika dia terpenjara, dia tetap mengirimkan surat-suratnya kepada jemaat yang pernah dia layani. Dia tetap menyatakan berucap syukurlah, bersyukurlah, bersukacitalah. Bahkan dia katakan kepada jemaat di Efesus, tidak usah benci sama pemerintah, sama penguasa yang berbuat tidak baik, memenjarakan Paulus. Tidak usah membenci mereka, tidak usah menjadi tawar hati. Menjadikan Paulus kuat dalam segala sesuatu yang Tuhan boleh percayakan dalam kehidupannya. Jadi Allah pakai setiap hal, bahkan dalam pelayanan yang kita kerjakan. Allah pakai setiap hal di tengah perjumpaan kita dengan banyak orang, di tengah persekutuan ini maupun di tengah masyarakat. Jadilah pribadi yang kuat, jadilah untuk tetap tegar, jadilah untuk tetap percaya bahwa kita tidak berjalan sendiri. Pelayanan, kerja yang kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ketika kita melakukannya dengan penuh rendah hati dan penuh dengan kesungguhan, Allah tidak pernah akan menutup mata.
Allah pasti akan tetap turut bekerja dalam segala sesuatunya. Allah pasti akan bertindak untuk kehidupan yang kita jalani. Bapak Ibu Saudara terkasih, banyak orang yang mau sekuat baja, tapi tidak mau ditempa. Banyak orang yang mau seharum dupa, tapi tidak mau terbakar. Banyak orang yang mau secemerlang emas, tapi tidak mau dilebur. Mari kita menjadi kuat dengan semua proses yang harus kita jalani. Mungkin kita dihina, mungkin kita dicerca, mungkin kita dipandang sebelah mata dalam semua hal yang kita kerjakan. Tapi jadilah kuat, jadilah penyemangat bagi orang lain, karena Tuhan memberikan kekuatan dan menyemangati kehidupan kita. Allah selalu ada, dan apa yang kita kerjakan, kita pertanggungjawabkan kepada Dia yang memiliki kehidupan ini. Dan biarlah segala sesuatunya Allah yang senantiasa memberkati. Dalam keberagaman yang kita jalani, dalam semua hal yang kita kerjakan. Mari kita lakukan itu supaya di dalamnya nyata bagaimana anugerah ilahi itu terjadi. Bagaimana kita tetap menyaksikan kasih Tuhan yang boleh senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Mari kita merespons pemberitaan firman dengan menyanyikan Gita Bakti 345, bait pertama dan ketiga, Allah Sumber Rahmat. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. Mari pelihara kerukunan persaudaraan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari menaikkan doa syafaat syukur kita kepada Tuhan bersama dengan keluarga dengan penuh rendah hati, mengatakan, menceritakan semua rasa permohonan dan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Terpujilah Engkau Tuhan untuk semua anugerah dan kebaikan-Mu bagi kehidupan kami. Tuhan yang mendengarkan doa dari setiap bibir yang terucap dalam setiap keluarga. Tuhan yang berperkara dalam kehidupan kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang tidak pernah tertidur bagi kehidupan kami sekalian. Kami meletakkan semua pengharapan kami dan kami percaya Tuhan, peristiwa-peristiwa kehidupan yang terjadi, baik yang mendatangkan senyum sukacita maupun tetesan air mata, itu membentuk dan menempa kami untuk semakin kuat dan percaya ada penyertaan dan kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan bagi kehidupan kami. Kami percaya bahwa Allah hadir, Allah menolong dan menopang kehidupan kami, bahkan kehidupan setiap keluarga yang menyembah dan melayani Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sambil memberikan persembahan, kita kidungkan Kidung Jemaat 298, bait pertama dan kelima, selama bumi didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa, kami sembah, syukur padamu naik. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu. Ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh.
kepadamu Allah Bapa Maha Baik. Kami bersyukur, kami bermazmur, karena rahmat-Mu bagi kami umat-Mu. Kita syukur, naik kepadamu Allah Maha Besar. Yesus Kristus penebus, berilah hikmat-Mu, berilah kekuatan-Mu. Layakkan kami untuk bersaksi, siap sedia menyatakan kasih-Mu. Kita syukur, naik kepadamu Allah Maha Besar. Roh pengasih, Roh Kudus, tuntun umat-Mu lewat arus dunia. Walau tantangan datang menghadang, kami tetap bersatu kokoh dan teguh. Kita syukur, naik kepadamu Allah Maha Besar. Jemaat Tuhan, mari arahkan hati pikiran kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam damai sejahtera Allah Bapa di tengah persekutuan Roh Kudus tetap terus tinggal, menjaga, keluar masuk, menyertai dan memberkati kehidupan setiap keluarga, kehidupan setiap pribadi, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat Tuhan boleh senantiasa hadir dalam kehidupan kita sepanjang pekan ini. Dan mari tetap menyembah dan melayani Tuhan. Mari tetap kuat, tetap sukacita untuk menyatakan apa yang baik di tengah banyak keberagaman yang kita jumpai, bahkan juga di tengah keluarga, supaya berkat-berkat Allah boleh senantiasa hadir bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus senantiasa memberkati.